Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayuda Dumbela, NIM 151418112. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dan yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Oke. Di sini ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di sini membuka pembelajaran bertujuan untuk yang pertama menciptakan suasana siap mental, kemudian yang kedua menimbulkan perhatian siswa. Kemudian yang menutup pembelajaran bertujuan yang pertama memberikan gambaran menyeluruh, mengetahui tingkat pencapaian, yang ketiga mengetahui tingkat keberhasilan guru dan dalam PBM, kemudian yang keempat menimbulkan motivasi siswa untuk membelajarkan lebih lanjut. Oke. Di sini ada prinsip penggunaan. Yang pertama pastinya bermakna, kemudian yang kedua berurutan dan berkesinambungan. Oke, komponen menutup pembelajaran di sini yang pertama kita bisa melihat ada meninjau kembali atau review, kemudian yang kedua mengevaluasi, yang ketiga memberikan tugas, dan yang keempat memberikan motivasi untuk pengembangan. Keterampilan menjelaskan, penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan semisalnya antara sebab akibat, antara yang diketahui dan yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga, antara hukum atau dalil definisi yang berlaku umum dengan bukti contoh sehari-hari. Keterampilan bertanya. Bertanya di sini adalah ucapan verbal yang meminta respon siswa. Nah, tujuannya agar siswa belajar untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Keterampilan mengadakan variasi. Di sini keterampilan mengadakan variasi ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengatasi kebosanan, ketekunan, kemudian antusiasme dan partisipasi. Di samping itu juga perlu divariasikan. Pertama ada gaya mengajar. Di sini gaya mengajar ada suara, ada kesenyapan, pemusatan perhatian, gerak dan mimik, serta mengadakan kontak pandang dan juga pergantian posisi guru. Nah, di sini yang kedua penggunaan metode media dan bahan pembelajaran, dan yang ketiga pola interaksi kegiatan siswa. Keterampilan memberikan penguatan. Di sini memberikan penguatan ada penguatan positif. Penguatan positif adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan terulangnya kembali tingkah laku tersebut. Kemudian hindari penguatan negatif. Di sini pengurangan hingga penghilangan suatu stimulus yang tidak menyenangkan. Baik, di sini ada prinsip penggunaan ditujukan pada pribadi tertentu, kemudian bervariasi, ada segera, kemudian apabila jawaban siswa kurang benar, gunakan penguatan tidak penuh. Kemudian cara penggunaannya ada verbal, ada mimik dan gerakan tubuh, ada mendekati, kemudian ada sentuhan, ada juga kegiatan yang menyenangkan dan berupa simbol atau benda. Nah, di sini keterampilan mengelola kelas. Di sini pengelolaan kelas merencanakan dan juga bisa dikatakan menciptakan dan mempertahankan kondisi agar kegiatan pembelajaran efektif dan efisien. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan, ada pengorganisasian, ada aktivitas kelas, kemudian juga ada pengendalian terhadap perilaku yang menyimpang. Tentunya di sini pengelolaan kelas dalam pembelajaran di sini menggerakkan siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Kemudian juga di sini ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Adapun komponen-komponennya di sini kita bisa melihat ada memusatkan perhatian siswa, memperjelas masalah atau urutan pendapat, kemudian juga ada menganalisis pandangan siswa, meningkatkan kontribusi siswa dan menyebar kesempatan berpartisipasi dan menutup diskusi. Di sini kita juga bisa melihat ada terakhir keterampilan membimbing kelompok kecil. Di sini ada kedudukan siswa sadar diri sebagai anggota kelompok, merasa diri memiliki tujuan bersama, kemudian memiliki rasa saling membutuhkan dan tergantung, kemudian adanya interaksi dan juga komunikasi antar anggota, kemudian yang kelima ada tindakan bersama sebagai perwujudan tanggung jawab kelompok, kemudian keterampilan yang dimiliki juga mengadakan pendekatan secara pribadi, membantu kelompok, mengorganisasi dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Baik, itulah keterampilan dasar mengajar. Baik, untuk next, inilah contoh 8 keterampilan dasar mengajar yang saya coba simulasikan dalam mengajar di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saya akan menunjukkan dari contoh 8 keterampilan dasar mengajar. Tadi saya sudah
sudah menjelaskan 8 keterampilan mengajar dari beberapa slide yang tadi. Jadi di sini kita akan mencoba mensimulasikan dari 8 keterampilan mengajar yang akan saya contohkan. Yang pertama keterampilan membuka pembelajaran, kemudian yang kedua keterampilan mengelola kelas, yang ketiga keterampilan menjelaskan, kemudian yang keempat ada keterampilan mengadakan penguatan, yang kelima keterampilan mengadakan variasi, kemudian yang keenam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, kemudian yang ketujuh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, kemudian yang terakhir yaitu menutup pembelajaran. Baik, kita akan mulai mensimulasikan contoh 8 keterampilan mengajar. Baik, untuk membuka pembelajaran. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada kali ini. Siapa yang bisa memimpin doa? Dipersilakan ketua kelas Firmansyah Isa. Teman-teman, sebelum kita mulai ke pelajaran, mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Firmansyah sudah memimpin doa. Baik, di sini Firmansyah siapa-siapa saja yang tidak hadir hari ini dalam pembelajaran kali ini? Ada Indra Ahmad, ada Anis Zakaria. Oke, baik, terima kasih Firmansyah. Kita doakan semoga mereka bisa mengikuti pembelajaran kita lagi. Nah, kemudian keterampilan mengelola kelas. Baik, akan saya contohkan. Adik-adik di sini bisa melihat meja kalian apakah sudah rapi atau bisa melihat Belum rapi, Pak. baik, ya dirapikan. Baik, sudah rapi. Terima kasih untuk Novianti dan juga Firmansyah dan Trianda. Nah, untuk keterampilan ketiga yaitu menjelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Nah, di sini Novianti atau Firmansyah dan juga Trianda pernah menjumpai hewan-hewan apa saja kan? Kenapa guru? Apa Novianti hewan? Ada ayam, ada kupu-kupu Pak Guru, dan Kemudian ada sapi. Firmansyah ada Jawa, ada kuda. Oke, baik, betul sekali. Semua hewan-hewan itu bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, oke, sekarang Pak Guru akan di sini ada keterampilan menjelaskan. Baik, akan saya contohkan keterampilan menjelaskan. Baik, di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan yang sudah Dr. Yang dijelaskan tadi dan juga yang memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri hewan itu sendiri bisa kita lihat dari dari tubuhnya ya. Kalau ayam itu memiliki bulu ya, maksudnya untuk melindungi tubuhnya. Kemudian juga ada cumi-cumi memiliki ciri-ciri khusus yang mampu melindungi dirinya, seperti mungkin ada cairan pada saat dia dalam bahaya. Kemudian juga ada kucing dan juga bebek yang memiliki selaput pada kakinya. Baik, di sini ada yang selanjutnya yaitu keterampilan mengadakan penguatan, yaitu di sini adik-adik Pak Guru akan memberikan penguatan sedikit tentang unta. Nah, di sini kita akan belajar tentang hewan-hewan. Nah, di sini unta itu memiliki punuk. Nah, punuk di situ dia untuk bisa bertahan hidup dan juga di habitat di gurun pasir. Nah, kemudian di sini yang kelima itu adalah keterampilan mengadakan variasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan mengadakan variasi. Nah, adik-adik, berhubung kita belajar tentang ciri-ciri hewan dan juga memiliki ciri-ciri khusus, Pak Guru mempunyai sebuah media. Nah, adik-adik bisa melihat di sini ada media beberapa hewan-hewan yang telah Pak Guru letakkan di papan gambar. Nah, di sini ada cumi-cumi. Nah, adik-adik bisa melihat cumi-cumi. Nah, di sini juga ada bebek, ada ikan, ada kucing dan juga unta dan ular. Nah, di sini ular. Nah, bisa Pak Guru kan kayak Novianti. Nah, ular itu dia memiliki apa? Dia ada sisi apa juga yang berbahaya di ular? ada racun, ada bisa Pak Guru. Bagus ya, bagus sekali Novianti. Berikan aplaus kepada Novianti. Baik, kita berikan apresiasi kepada Novianti karena Novianti mampu menjawab dari apa yang telah Pak Guru tanyakan kepada Novianti. Baik, untuk selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang akan saya rangkum juga dengan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, baik, di sini Pak Guru akan membagi kelompok kecil dan juga besar. Novianti dan Trianda perempuan kelompok besar dan Firmansyah kelompok kecil untuk laki-laki. Baik, di sini kita akan mencoba melihat di sini Pak Guru ini. Teman-teman bisa Novianti dan Trianda bisa mendiskusikan dan juga Firmansyah. Setelah Novianti melihat, Novianti bisa memaparkan di muka hewan-hewan tersebut dan juga Firman bisa memaparkan dari apa yang sudah Firmansyah lihat dari hewan-hewan tersebut. Nah, baik,
Pak Guru akan berikan waktu selama 2 menit untuk bisa Nova dan juga Trianda mendiskusikan dan juga Firman. Nanti akan coba Pak Guru panggil. Oke, waktunya sudah selesai 2 menit. Baik, Trianti bisa maju ke depan untuk bisa mencoba menjelaskan salah satu contoh hewan ular atau unta yang ada di yang sudah tadi sudah diskusikan. Baik, teman-teman di sini nanti akan kita menjelaskan apa yang sudah didiskusikan tadi. Coba Jadi teman-teman sekalian, ada di sini ciri-ciri dari hewan. Yang di sini contohnya ada cumi-cumi. Nah, cumi-cumi mampu mengeluarkan tinta hitam pekat untuk melindungi diri dari terjangan musuh. Habitatnya itu ada di dalam air dan mangrove. Terima kasih Novianti. Kita berikan aplaus kepada Novianti. Baik, kita silakan maju dari laki-laki Firman. Dari Firman aja. Baik, silakan untuk Firman siapa menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan hewan bebek. Bebek merupakan burung yang memiliki ciri-ciri khusus unik pada kaki dan bulu, di mana bisa berenang di air dan memudahkannya untuk mencari makan. Baik, terima kasih dari Firman. Oke, jadi sudah berbagi kelompok. Nah, untuk media yang sudah Bapak bagikan tadi, harap mungkin bisa dicatat adik-adik dan juga bisa dipahami, dan Pak Guru akan memberikan pekerjaan rumah kepada adik-adik untuk bisa dikerjakan supaya bisa menambah wawasan adik-adik lagi, supaya bisa lebih bekerja lagi di rumah, bisa menambah wawasan terhadap ciri-ciri hewan dan juga hewan-hewan seperti apa saja bisa adik-adik pelajari selain dari itu. Baik, untuk keterampilan yang ke-8 menutup pembelajaran. Nah, baik, saya akan simulasikan menutup pembelajaran. Baik, adik-adik, jadi kita sudah selesai pembelajaran kita pada kali ini menyangkut tentang ciri-ciri hewan dan juga ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Baik, di sini adik-adik siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini? Novianti, kita belajar apa hari ini? Jadi kita belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup dan khususnya hewan kangguru. Nah, baik, itulah kesimpulan dari Novianti, bagus sekali. Jadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri hewan dan juga ciri-ciri yang khusus dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, baik, siapa yang bisa memimpin doa sebelum kita pulang? Dipersilakan untuk Trianda. Oke, sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sekian dulu dari Pak Guru. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam